atas majelis ini, atas perkumpulan ini, begitu pula iman, begitu pula Islam yang Allah tetapkan kepada kita semua. Alhamdulillah pula atas kesehatan, atas kesempatan, mampulah kita untuk hadir di dalam perkumpulan ini, mampulah kita untuk hadir di dalam majelis ini, yang mana kita berdoa kepada Allah melalui majelis ini terbukalah keberkahan, diluaskanlah rizki, diberikanlah kesehatan, dijauhkanlah daripada bala, dan mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala sayhul musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Sunanul wudu'i katsiratun minha. Sunnah-sunnah wudu, ketika melaksanakan wudu itu banyak sunnah-sunnahnya. Cuman betul banyak sunnah wudu, tapi dikerjakan apa tidak? Tahu sunnah wudu banyak, namun dilaksanakan atau tidak? Biasanya orang beranggapan yang wajib-wajibnya gen syukur, yang sunnahnya tuh kinaai dulu, ya kan? Nang wajib-wajibnya gen syukur, nang sunnahnya tuh kina kalau bina kawa. Ini jangan seperti inilah. Nang wajib itu modal, nang sunnah itu keuntungan. Pian berdagang hendak dapat modal aja kah bulik atau ada keuntungannya? Tulak sungsung begawi, tentu supaya modal pian terkecukupi, tapunahi keuntungan ada. Kan orang menderes karet pun ada modalnya. Apa tenaga lah? Hendak tulak pasti sarapan dahulu, bulik sarapan makan pulang. Itu kan modal lah. Kalau nyelek-lekan, nah ini uyuh wara ngarannya. Tetapi setidaknya kada rugi aja lah. Nah inilah manusia. Kita di dunia itu begitu pula. Setidaknya minimal selamat. Yang kedua yaitu mendapat keuntungan akhirat. Selamat di dunia bagaimana? Yang wajib pian kerjakan, yang wajib dilaksanakan, yang wajib dikerjakan, itu keuntungan sudah, keselamatan sudah. Pian asal nang wajib-wajibnya kada ditinggalakan, nang dilarang pian tinggalakan, pian selamat sudah. Cuman untung kadanya inilah, untung kadanya ini. Kalaunya orang itu lek-lekan, bebayanya masuk surga, tapi masuk surga juga aja lah. Intil benar dengan rahmat Allah. Nah jadi sunnah itu sangat-sangat dianjurkan. Sunnah itu syiar, memperkokoh iman, memperkokoh ketakwaan, memperkokoh hati keyakinan. Itu dengan sunnah-sunnah tadi.
Kalau sunnah pian gawi berarti pian menghidupkan syiar, menghidupkan agama dengan sunnah-sunnah tadi. Makanya ada cerita seorang sahabat yang diceritakan oleh Syekh Umar Khalid di dalam kitab sirahnya, yang bernama Said atau Zahid. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah mencintai Nabi dengan sangat bersengatan, kira-kira yang sunnah-sunnah daripada anjuran Nabi ditinggalkan apa digawi? Pastinya digawi lah. Kenapa? Suka dengan Nabi, katuju lawan Nabi. Ini ada sahabat Zahid namanya. Jadi kebiasaan sahabat ini, jadi kalau kumpul seperti ini, Nabi duduk di tengah. Jadi sahabat-sahabat itu kalau Nabi menghadap sebelah kanan, sahabat nang sebelah kiri itu memandang wajah Nabi. Ketika Nabi menghadap ke sebelah kiri, nang sebelah kanan pulang umpat memandang. Kenapa? Karena kadada sahabat itu yang kawa memandang secara langsung wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya, bagaimanakah wajah Nabi itu bagaimana? Rupa baginda Rasul itu nang kayak apa? Ujar Sayyidah Aisyah, seperti wajah yang matahari berputar di situ. Pian kira-kira melihat matahari kawak adalah, nah nang kayak itu wajah baginda Rasul. Kadada yang sanggupnya memandang wajah Nabi itu lama. Makanya dikatakan, kalaunya ketampanan di seluruh dunia itu dalam sebuah wadah, satu ibaratnya wadah bulatan kayak itu, maka ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam itu 1/4 daripada ketampanan seluruhnya. Ini kan seluruhnya itu sebiji lah, berarti lah ditatak 4. 1/4 ini Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sorangan aja kan lah Nabi Allah Yusuf. 1/4 ketampanan seluruh dunia itu 1/4-nya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. 1/4 yang kedua itu ketampanan seluruh orang. Artinya nang pian, nang bebaya sangkut tampannya lah. Nah itu 4 di 1/4 tadi. Nang kita bebaya sangkut tadi masuk di situ tadi 1/4 nang kedua. Nabi Allah Yusuf 1/4 sorangan. Pantas para wanita di Mesir lah ketika memandang Nabi Allah Yusuf, mereka mengiris tangannya. Kenapa? Saking tampannya Nabi Allah Yusuf. Tetapi separuh sisanya itu ketampanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bedanya ada. Kalau Nabi Allah Yusuf itu menimbulkan syahwat. Babinian melihat, kada merasa menatak ke tangan. Tetapi ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dipandang itu penuh wibawa. Tidak ada yang bisa sanggup memandang Nabi itu dengan lama, tidak ada. Mau laki-laki ataupun perempuan semuanya ketika berhadapan dengan Nabi mereka menunduk. Nah, ini salah satu sahabat tadi, Said tadi, suka mencuri pandang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suka menengok-nengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi menoleh kepada sahabat tadi. Pandangan Nabi beradu dengan pandangannya. Maka seketika itu pula dia menunduk malu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wajah Nabi lah. Jadi kalau memandang Nabi itu iman bertambah, ketakwaan menambah kuat. Ingatnya ingat akhirat. Bukan ingat maksiat lah. Ketampanan beliau itu seperti itu. Jadi sahabat ini ketika memandang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nunduk. Lalu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Said," kata Nabi, "Wahai Said, apakah engkau betul-betul mencintaiku?" Kata Said, "Demi Allah dan Rasulnya, tidak ada di dunia ini yang lebih aku cintai melainkan dirimu ya Rasulullah. Melebihi kedua orang tuaku, melebihi diriku."
Ini sahabat lah. Makanya ada cerita ketika peperangan Uhud itu kaum muslimin kalah. Banyak di antara kaum muslimin itu gugur dalam peperangan. Salah seorang sahabat wanita, sahabiah, itu berdiri di depan pintu gerbang kota Madinah. Nah, apa nang digawinya? Ia sedang menunggu kabar, bagaimana kabar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tersiar kabar ke kota Madinah bahwasanya Nabi beserta para sahabatnya menderita kekalahan di dalam perang. Wanita ini bertanya, bagaimana kabar Nabi kita Muhammad? Beliau selamat, sehat, tidak terluka? Berdiri di depan kota Madinah. Jadi ketika ada rombongan yang pulang, beliau tanya, bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai perempuan, sesungguhnya suamimu Amr ibn Jamuh. Kebetulan nama suami perempuan ini Amr ibn Jamuh. Wahai perempuan, dia tanya, bagaimana kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh orang yang datang, wahai wanita, wahai ibu, sesungguhnya suamimu Amr ibn Jamuh telah gugur di medangan Uhud. Yang aku tanya bukan suamiku, bagaimana kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rombongan kedua datang. Nanya lagi ini perempuan, bagaimana kabar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata rombongan yang kedua, wahai wanita, anak-anakmu, dia mengirimkan beberapa orang anak di medan perang. Anak-anakmu meninggal dunia. Yang aku tanya, kata perempuan ini, adalah baginda Rasul. Rombongan ketiga datang. Nanya lagi perempuan ini, bagaimana nasib kabar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang ketiga pun menjawab bahwasanya ayahmu, adik laki-lakimu telah syahid di medan Uhud. Yang aku tanyakan tentang kabar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu, sebesar apapun musibah menimpa mereka, kalau itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kecil bagi mereka. Tetapi sekecil apapun yang menimpa baginda Rasul, maka itu musibah yang besar bagi para sahabat. Jadi kalau nyepian hendak betakun, kayak apa kedudukan para sahabat dibandingkan dengan kita? Jauh. Paling hebat manusia di masa kita atau sebelum kita, wali fulan bin fulan, dibandingkan dengan sahabat. Jangankan dengan sahabat, dengan debu yang menempel di kaki mereka ketika mereka berjuang dengan baginda Rasul, itu jauh lebih mulia. Kenapa? Itu sahabat yang mendampingi Nabi. Maka pantas rasa cintanya kepada Nabi itu luar biasa. Baru setelah rombongan berikutnya datang, wahai wanita, sesungguhnya Nabi kita selamat. Sesungguhnya baginda Rasul tidaklah terluka. Baru itu wanita tenang. Baru dia ngurus jenazah suaminya. Baru ngurus jenazah orang tuanya. Kenapa? Kabar gembira telah sampai kepadanya, Nabi SAW selamat. Ini sahabat lah. Jadi ada sahabat tadi ditanya, Said tadi ditanya, apakah engkau cinta kepadaku wahai Said? Demi Allah dan Rasul, kata Said, aku lebih mencintaimu daripada orang tuaku, daripada diriku sendiri ya Rasulullah. Lalu ditanya lagi, sunnah-sunnahku semuanya engkau kerjakan. Kalau orang cinta kan begitulah, ditanya. Sunnah-sunnah dikerjakan semuanya. Yang wajib dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan, semuanya ya Rasulullah. Semuanya. Lalu ditanya lagi, engkau sudah menikah Said? Nah inilah, ditanya, engkau sudah menikah Said? Belum ya Rasulullah. Katanya cintalah, tapi kan menikah itu sunnah Nabi SAW. Ditanya Said, sudah menikah apa belum? Belum ya Rasulullah. Katanya cinta, tapi kenapa satu sunnah tidak dikerjakan? Sahabat. Ya Rasulullah, Said menjawab, ulun ini, bahasa kitanya ini, ulun ini bekas budak. Kulit hitam legam, bukan lagi hirang aja kada, hitam legam.
Artinya biarlah di padang kadap ini bisa menghilang ini orang. Ini mohon maaf, bukan menghina sahabat lah, kita cuma kasih contoh aja biar rame. Jadi beliau adalah bekas budak sahabat ini. Kulit hitam legam, miskin, jelek. Kira-kira ada yang mau perempuan ya Rasulullah? Sudah berdatang ke orang-orang wanita-wanita inilah, nang bekas budak juga menolak. Banyak wanita sudah dilamarnya ditolak. Padahal memang ingin melaksanakan sunnah Nabi SAW, yaitu menikah. Dalam riwayat umurnya sekitar 35 tahun. Lalu Nabi SAW menunjuk ke sebuah rumah. Engkau lihat rumah itu wahai Said, kata Nabi. Kebetulan yang ditunjuk Nabi rumahnya bertingkat. Lah ini tambahan ulun bang lah, artinya orang sugih itu maksudnya. Engkau lihat rumah itu wahai Said, rumahnya besar, rumah orang sugih. Engkau datang ke rumah itu dan sampaikan bahwa engkau melamar anaknya. Nang ditunjuk rumah orang sugih. Dan dalam riwayat itu wanita, si pemilik rumah, orang tuanya wanita tersebut terkenal anak perempuannya itu cantik. Ini dalam hati Said lah, nang biasa aja ditolak. Ini orang sugih bungas pulang. Tetapi apa? Yang memerintahkan ini baginda Rasul. Akhirnya apa? Semangatnya 100%. Nah, ini perintah Nabi. Wah, kayak apa? Kayak orang berangkat ke medan perang, hati yakin. Tidak ada ragu. Berangkat ke rumah tersebut. Diketok itu rumah, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan orang sugih lah. Mulai dalam rumah kada membukai lawang, hanya betakun ngaran siapa? Ini Said. Said yang mana? Said sahabat Nabi SAW. Oh Said, kata si tuan rumah. Ternyata Said ini terkenal. Kayak apa kada terkenal? Amun gawian di masjid aja guring lah, guring makan di masjid. Kada ada gawian. Ahlus Sufah. Jadi ada sahabat itu disebut Ahlus Sufah. Mereka nang tinggal di masjid. Mereka belajar kepada Nabi, menghafalkan hadis Nabi, menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Urusan makan diserahkan kepada orang-orang dermawan. Itu Ahlus Sufah. Said salah satunya. Ketuanya pian tahu siapa? Ketuanya Ahlus Sufah itu Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah itu ketuanya. Said ini salah satunya. Oh Said nang itu maksudnya lah terkenal. Ada apa Said? Kata si pemilik rumah. Aku datang karena perintah baginda Rasul SAW untuk melamar putrimu. Kira-kira ditolak apa diterima? Hah? Ini bekas budak, hitam legam, jelek miskin. Ya jelas ditolak lah. Ditolak. Akhirnya pulang Said. Gontai Said. Lamah lintuhut bulik lah. Ketemu dengan Nabi SAW. Nabi sebenarnya tidak perlu bertanya. Kenapa? Wajahnya masam. Bagaimana Said? Ditolak lagi ya Rasulullah. Ini bukan sekali dua kali lah ditolak lah. Ditolak lagi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sudah dibilang bahwa engkau adalah disuruhku, diperintahkan olehku. Sudah ya Rasulullah. Kalau begitu sekali lagi. Disuruh sekali lagi melamar. Kira-kira pian lah. Hanyar imbah ditolak orang melamar, disuruh pulang tulak ke situ gasan melamar. Pian kira-kira hakun apa kada? Dibari orang 2 juta kada hakun jelah. Jangankan 2 juta kayak ditapas muha, ditolak sekali gin supan sudah. Ini disuruh pulang ke sana. Tapi ini sahabat. Lah, Nabi yang menyuruh, cepat dia tetap berangkat. Diketok lagi itu rumah, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Said. Ada apa pulang Said? Lah, ada apa pulang? Sesungguhnya Nabi kembali memerintahkanku untuk melamar putrimu, wahai fulan. Akhirnya apa? Terjadi cekcok, terjadi perdebatan. Lah, putri mereka, putri si pemilik rumah mendengar dari atas, wahai abah, ada apa? Ini ada Said ingin melamarmu. Lalu kenapa engkau tolak? Dijelaskan orangnya hitam legam, miskin, lain sebagainya jelek.
Kata si wanita, bukankah itu perintah Nabi? Qul ati Allah wa ati'ur Rasul. Kalau mentaati Rasulullah ini kira-kira yang terbaik apa kada? Pasti itu yang paling terbaik sudah. Perempuan tadi bersikeras bahwa dia menerima lamaran si Said. Akhirnya apa? Abahnya lama. Akhirnya diterima lamaran Said. Kira-kira gembira apa kada inilah? Kurihing Said sampai ke telinga bari bahasa kita. Saking himungnya. Bulik Said. Senyum. Kayak berjalan di atas angin sudah itu berjalan. Pianlah kalau waktu diterima lamaran kayak apa rasanya lah. Luar biasa. Berbunga-bunga hati lah. Terbayang-bayang tuh kayak apa, lain sebagainya. Ini Said senyum terus loh. Sholat di belakang Nabi, selesai sholat senyum. Nabi sebenarnya tidak perlu bertanya ini, pasti diterima. Ditanya sama Nabi, wahai Said, bagaimana? Diterima ya Rasulullah. Senyum mengembang di wajah Said. Diterima ya Rasulullah. Lalu Nabi kembali bertanya, apa yang engkau persiapkan untuk pernikahan? Mendengar takunan Nabi nang ini, nang tadinya senyum langsung layu lah. Kenapa? Tidak ada persiapan. Harta tidak punya. Duit kada ada. Ujar Nabi, apa yang engkau persiapkan wahai Said? Langsung layu Said, tidak ada ya Rasulullah. Tunduk layu langsung. Dulu lah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika dinikahkan dengan putri tercinta baginda Rasulullah, tidak punya apa-apa beliau. Cuman Nabi SAW memerintahkan, ketika beliau tidak punya apa-apa, beliau punya pedang dan baju perisainya. Kata Nabi, jual baju perisai. Kenapa? Kalau baju perisai tidak ada, tapi pedang ada, masih bisa berperang. Dan lagian ini Sayyidina Ali lah, tidak butuh kepada baju perisai. Ini orang ahli dalam berperang. Kata Nabi, jual baju perisai untuk pernikahannya. Artinya apa? Kawin itu butuh persiapan. Bukan hanya kabil tu nikah aja, ada. Ada harus persiapan, terutama keilmuan. Ini paling penting. Pian, kita laki-laki itu pemimpin rumah tangga. Kalau pian kada paham barang sedikit tentang yang wajib, kayak apa mendidik anak bini kita? Betakun tentang wudu bini, kada kau menjawab. Betakun tentang haid, maginnya kada paham. Padahal ini kewajiban seorang suami. Ini termasuk persiapan pula. Jadi Said ditanya, apa yang kau persiapkan Said? Tidak bisa jawab. Tidak ada yang dipersiapkan. Lalu Nabi menyampaikan kepada para sahabat yang ada di sana, bahwa sahabat mereka Said akan melangsungkan pernikahan, namun tidak punya apa-apa. Jadi siapa yang mau nyumbang, maksud Nabi, tolong bantu Said. Akhirnya apa? Para sahabat menyumbang. Dan sahabat itu kalau sudah nyumbang itu kada main-main lah. Sahabat kalau nyumbang membantu itu kada main-main. Dalam riwayat itu terkumpul 400 dinar. 1 dinar itu koin emas yang kurang lebih 3 gram lebih. Artinya kalau 400 kali 3 aja itu 1200 gram, sekilo lebih. Jangankan kawin 1 Said, kawin 4 sekaligus kawa. Jangankan bulan madu sebulan, ini 7 bulan masih cukup. 400 dinar terkumpul. Sahabat nyumbang. Lah, sahabat kalau nyumbang ada main-main. Lah, kalau kita lah nyumbangnya main-main, permintaannya nang kada main-main. Nyumbang 10.000, kehendaknya surga Firdaus. Ini kita lah. Ini sahabat ndak main-main nyumbang. 400 dinar terkumpul. Setelah terkumpul 400 dinar, penuh saku Said berangkat ke pasar Madinah untuk mempersiapkan pernikahannya. Sampai di pasar, di tengah-tengah pasar Said melihat ada seorang sahabat berdiri di tempat yang tinggi. Lalu menyeru kepada orang-orang Madinah di sana, wahai kaum muslimin, laki-laki yang sehat, yang tidak cacat, bukan orang tua, bukan anak-anak, bukan wanita, kalian dipanggil oleh Allah dan Rasulnya untuk besok hari berperang di medan Uhud. Said tengah melihat ini, panggilan perang ini.
Esok hendak akad nikah, ternyata ada panggilan perang. Langsung Sa'id buli menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, benar besok engkau akan berperang ya Rasulullah? Benar wahai Sa'id. Bagaimana dengan diriku ya Rasulullah? Kata Nabi, sudah, engkau besok melakukan akad nikah, pernikahan. Engkau tidak usah ikut berperang. Perintah Nabi. Tunduk patuh Sa'id. Nah, maka terjadilah seperti ceritalah di awal tadi, bahwa di peperangan Uhud Nabi kita SAW menerima kekalahan. Dan salah satu riwayat menyebutkan Nabi kita SAW di medan Uhud itu pernah dikepung oleh 9 orang daripada orang-orang kafir Quraisy. Jadi bahkan ketika di peperangan Uhud itu Nabi SAW mendapatkan tebasan, sehingganya baju besi beliau pecah, dan salah satu pecahannya menancap di pelipis baginda Rasul SAW, menancap di dahi Nabi SAW. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas melihat itu langsung turun daripada posisinya, menghampiri Nabi SAW. Ia gigit itu pecahan besi untuk ia cabut. Saking dalamnya itu pecahan besi menempel di dahi Nabi SAW, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu sampai tanggal gigi depannya karena sebab mencabut pecahan besi tersebut. Jadi ketika dikepung tersebut, Nabi SAW dikerubuti, dikepung oleh 9 orang daripada kaum kafir Quraisy. Maka tiba-tiba saat itu seekor kuda melesat, ditunggangi oleh seorang pemuda membantu Nabi SAW. Ketika membantu tersebut, karena banyak musuhnya, pemuda tersebut pun tersungkur meninggal dunia. Selesai perang Uhud, Nabi memeriksa satu persatu sahabat yang gugur. Salah satunya sahabat mulia, pamanda baginda Rasul Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu wa ardah pun meninggal di peperangan Uhud. Sayyidina Hamzah lah. Nabi periksa satu persatu dan beliau mencari sahabat yang gugur yang membantu beliau waktu terkepung tersebut. Beliau cari, ketemu. Sahabat tersebut meninggal dunia dalam keadaan tertelungkup. Beliau lihat di belakangnya ini, di bagian pundak belakangnya ini terdapat sekitar 80 bekas tusukan pedang dan tombak. Beliau balik dan begitu pula bagian depannya terdapat 80 lebih bekas tusukan pedang dan tombak. Beliau buka wajahnya, ternyata sahabat Sa'id yang besok hari seharusnya menikah. Dalam riwayat Nabi menangis ketika memangku Sa'id. Beliau pangku di pangkuan beliau, kepalanya beliau letakkan di pangkuan beliau. Beliau menangis mengingat tentang besok hari seharusnya Sa'id melaksanakan pernikahan. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW sendirilah yang mengangkat jenazah Sa'id. Beberapa orang sahabat membantunya dan Nabi sendirilah yang meletakkannya di liang lahat. Ketika beliau meletakkan, beliau menangis. Dan ketika beliau mengangkat jenazah Sa'id, beliau tidak berjalan dengan normal, melainkan dengan ujung-ujung kakinya, seperti orang berjingkit. Beliau jalan seperti itu. Beliau letakkan di liang lahat, beliau menangis, lalu beliau tersenyum, lalu beliau berpaling, memalingkan wajahnya sambil menutup matanya. Setelah penguburan, Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, tadi ketika engkau menguburkan Sa'id, apa yang engkau lakukan ya Rasulullah? Engkau berjingkit, engkau menangis, engkau memalingkan wajah." Kata Nabi, "Aku berjingkit karena banyaknya para malaikat yang mengantarkan jenazah Sa'id." Jadi malaikat rebutan mengangkat jenazah Sa'id sampai-sampai Nabi tidak bisa jalan normal, saking banyaknya malaikat di situ. Dan ketika aku meletakkan ke liang lahat, aku teringat, kata Nabi, seharusnya saat ini dia berbaring di pembaringannya, di ranjang pengantinnya, bersama kekasihnya yang ia idam-idamkan. Seharusnya dia berada dalam kenikmatan pernikahan perkawinannya, namun dia lebih memilih berjuang bersama kita sehingganya syahid dan berada di liang lahat. Lalu kenapa engkau tersenyum lalu memalingkan wajahmu ya Rasulullah? Kata Nabi, ketika aku letakkan di liang lahat, maka saat itu pula para bidadari
berebutan meminta kepadaku untuk dinikahkan kepada Sa'id. Saking bidadari berebutannya, salah seorang di antara bidadari tersingkap kakinya, tersingkap pakaiannya, dan terlihat kakinya. Nabi malu melihatnya. Nabi memalingkan wajah. Nah, ini sahabat lah, lebih rela memilih Nabi SAW ketimbang yang lain. Ini kecintaan sahabat. Jadi sahabat itu kalau disuruh mengerjakan sunnah, itu mereka nomor satu. Kenapa? Karena itu bukti cinta mereka kepada baginda Rasul. Jadi kalaunya kita masih malas, masih koler menggawi nang sunnah-sunnah ini, ada apa? Ya kan? Jadi sahabat itu seperti itu. Hampir semuanya sunnah-sunnah Nabi itu mereka kerjakan. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar itu pernah lewat satu jalan. Beliau menunduk di jalan tersebut dengan tunggangannya, padahal kada ada apa-apa. Ditanya apa yang beliau lakukan, kata beliau, dulu di sini ada pohon korma yang menjorok ke jalan, ya kayak pohon nyur nang rancak, nah kayak itu. Dulu ada pohon korma yang dia ke jalan. Di zaman Nabi SAW itu pohon korma ada. Nabi apabila lewat di sana, beliau akan menunduk lah, karena takut terkena kepalanya dengan tunggangan. Pohon korma itu lama kelamaan ditebang. Tetapi Sayyidina Abdullah bin Umar karena ingin sama lawan Nabi, walaupun kada ada lagi pohon kormanya, kalau lewat di sana beliau tetap menundukkan kepalanya. Bahkan ini sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar ketika melakukan perjalanan dari kota Makkah ke Madinah, Madinah ke kota Makkah, beliau akan singgah di tempat-tempat yang mana di tempat tersebutlah Nabi beristirahat. Tidak mau di tempat yang lain kecuali tempat itu. Kenapa? Karena Nabi singgah di sana. Nah, ini sahabat pengen serupa, pengen sama dengan Nabi SAW. Jadi sunnah-sunnah wudhu itu gawian Nabi. Sunnah-sunnah wudhu itu pekerjaan Nabi. Kalau nyapian handak nang wajibnya saja, nah, berarti kita tidak dapat keuntungan untuk sama lawan Nabi SAW. Disuruh ke majelis ngalih, kenapa? Karena dia tidak sadar bahwasanya secara hakikat majelis tersebut adalah majelis Rasulullah. Disuruh ke majelis maulid ngalih, kenapa? Dia tidak sadar bahwasanya tujuan majelis maulid itu untuk mengenang, menyebut nama Nabi SAW. Seseorang pecinta akan senang berkumpul di mana cintanya disebutkan. Dan cinta itu butuh pengorbanan, bukan hanya ucapan. Cinta itu butuh pengorbanan, butuh pembuktian. Dan bukti cinta kita kepada Nabi SAW, pian gawi solat 5 waktu, itu bukti cinta pian. Pian kerjakan sunnah-sunnah, itu bukti cinta pian. Kalau nang wajib pajak koler, apalagi nang sunnah. Nah, ini ada apa dengan mahabbah kita terhadap baginda Rasul SAW. Pun kasih contoh terakhir lah, ada lelakian kurus kering. Mungkin kalau kena kipas angin nang daras nang kayak inilah begoyang itu badan, saking kurusnya. Kebetulan laki-laki ini sedang jatuh cinta dengan seorang wanita, sedang kasmaran, dan wanitanya tersebut kurang setengah kilo, sepikul beratnya. Bisa pian bayangkan lah, nang lalakiannya kurus kering. Ini mohon maaf, bukannya body shaming itu lain lah. Mau menyambati nang lamak atau nyambati nang kurus, kada, kita contoh aja. Ini cerita analogi. Ada lelakian kurus, kekasihnya itu, wanitanya itu lamak banar, naik sepeda pancal, sepeda tinjak berdua. Kira-kira kada usah menanjak, jalan rata aja kira-kira kayak apa? Berat lah hidup lah, berat tinjakan. Ketika menanjak, ini laki-laki berusaha sekuat tenaga. Kenapa harus berusaha? Karena ingin membuktikan kepada yang dicintainya, ia mampu untuk mencapai yang dituju, walaupun berat nang di bawah. Berusaha sekuat tenaga, ia pancal itu sepeda, ia kayuh itu sepeda dengan sekuat tenaga, sehingga sampai ke tanjakan yang dituju.
Jangan ditakuni kayak apa keringatnya itulah. Nangka kayak biji jagung itu sudah gananya. Sampai di atas, si wanita memberikan apresiasi, berikan sambutan, dikeluarkan sapu tangan, dihadiahkan kepada si laki-laki, diusap itu keringat. Kira-kira pian tawar sapu tangan itu 1 juta dijual apa kada? Pian tawar 2 juta misalkan, kada dijual. Kenapa? Ya walaupun kita tahu sapu tangan di pasar paling 10.000 3. Tetapi ini dari siapa? Dari sang kekasih. Seperti itulah para pecinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya ucapan, kita butuh bukti, ada perbuatan. Kalau cuman ucapan, burung tiung pun harat bepander, ya. Kenanakan halus pun pandai berbicara. Tetapi butuh perbuatan, butuh pengorbanan. Pian uyuh muntung berselawat itu untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa capeknya tersebut tidak akan ternilai nanti kelak ketika berjumpa dengan Nabi. Pian capek dengan ibadah, dengan sunnah, dengan amalan, dengan syiar-syiar, semua itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena kita berikan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sering kita dengar daripada guru-guru kita, kenapa mereka tidak pernah capek berdakwah? Tiap hari ngajar, tiap waktu ngajak orang kebaikan. Kapan istirahatnya? Tidak ada. Mereka jawab apa? Mereka istirahat kalau sudah di dalam kubur. Saat di dunia, ini saatnya untuk berjuang. Kenapa? Mereka yang paling banyak berjuang, mereka yang paling banyak berdakwah di jalan Nabi, merekalah yang paling dekat nanti kelak bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan heran kalau pian banyak bersalawat, banyak menggawi sunnah, banyak mengerjakan apa yang dianjurkan Nabi, nama pian itu sudah dikenal oleh Nabi. Kenapa? Setiap kali pian bersalawat itu malaikat menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan sedang bersalawat kepadamu. Nabi menjawab salawat tersebut. Nabi jawab salam dia. Kalaunya 10 kali berarti Nabi 10 kali telah mendengar kabar bahwa Fulan bin Fulan bersalawat kepadanya. Bayangkan kalau pian sering. Bayangkan kalau Nabi mendapat kabar Fulan bin Fulan berdakwah di jalanmu. Fulan bin Fulan mengajak keluarganya untuk mencintaimu. Fulan bin Fulan ya Rasulullah mengerjakan sunnahmu. Nabi kenal itu nama. Nabi ingat itu nama. Maka jangan heran kelak nanti di akhirat Nabi panggil nama kita. Nabi sebut dengan lembutnya nama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kebahagiaan paling tinggi lah. Kebahagiaan yang paling luar biasa. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang kelak akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Jadi majelis seperti ini kadada ruginya pian hadir. Pian rancak ke masjid itu kadada ruginya. Pian bawai keluarga duduk di majelis itu kadada ruginya. Kenapa? Itu sebuah kebanggaan karena di dalamnya adalah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita sampaikan majelis itu apapun namanya, apapun namanya, majelis ini, majelis ini, itu lain sebagainya. Jangankan namanya yang bagus lah, namanya kuda terbang, majelis kuda terbang misalkan lah, majelis gunung sambung misalkan, tidak masalah. Yang penting di dalamnya bercerita tentang Nabi Muhammad, di dalamnya mengajarkan ilmu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan anjuran, larangan. Maka itu majelis Rasulullah, itu majelis baginda Rasul. Pian duduk di dalamnya berarti pian senang kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita hadir majelis itu kadada ruginya. Catatan yang indah di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kita, bagi semangat bagi pian semuaan. Mudah-mudahan semangat ini menular kepada keluarga kita yang mungkin saat ini mereka dalam keadaan maksiat. Mungkin saat ini mereka sedang dalam keadaan perbuatan dosa. Mudah-mudahan Allah limpahkan hidayah kepada mereka. Allah hujani mereka dengan hidayah. Allah hidupkan hati mereka dengan hidayah. Dan mudah-mudahan kita pun mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan dengan berkat majelis ini, dan kita yakini baginda Rasul tersenyum kepada kita karena berkat majelis ini, mudah-mudahan kita semua yang hadir diampuni oleh Allah dosanya.
kesalahannya dimaafkan oleh Allah, kesalahannya dihapuskan oleh Allah. Dan begitu pula kita punya orang tua, mudah-mudahan dosa mereka diampuni oleh Allah, kesalahan mereka diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun banyak-banyak minta maaf dari apa yang ulun sampaikan, daripada apa yang ulun ucapkan ada yang tidak berkenan di hati perasaan pian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.